Isekai, salah satu genre anime yang mungkin sudah banyak kita ketahui dan bahkan mampu bersaing dengan genre shonen itu sendiri. Tentu banyak yang sudah tahu genre isekai seperti apa ya. Gambaran singkatnya, suatu cerita di mana sang tokoh utama terlempar ke dunia lain, di mana kebanyakan dalam dunia lain tersebut karakter ini akan perlahan-lahan menjadi pahlawan di sana. Cerita yang sebenarnya sudah mainstream banget, tapi masih populer sampai saat ini. Sebut saja Rishiro, Tensura, Konosuba, dan lain-lain. Pada video kali ini kita tak akan membahas anime isekai terbaik, tapi membahas sejarah dan perjalanan anime isekai sampai terkenal seperti sekarang. Oke, langsung saja check it. Cerita isekai di mana seseorang terlempar ke dunia lain sebenarnya sudah ada beberapa ratus tahun yang lalu di Jepang. Cerita yang paling terkenal pada waktu itu adalah Urashima Taro, yang bercerita tentang seorang pria bernama Urashima yang menyelamatkan kura-kura yang sedang dipermainkan anak-anak. Urashima lalu membeli kura-kura tersebut dan melepaskannya. Sebagai ucapan terima kasih, kura-kura itu pun membawa Urashima ke istana naga di bawah laut. Di istana naga tersebut, Urashima bertemu dengan seorang putri bernama Otohime. Nah, untuk cerita lengkapnya kalian bisa cari sendirilah, banyak tuh di internet. Nah, sebenarnya tak hanya di Jepang saja, genre isekai sebenarnya banyak ditemui di karya barat zaman dulu, seperti Alice in Wonderland, Peter Pan, Narnia, dan masih banyak lagi. Ya, walaupun pada zaman itu agak risih menyebut karya barat seperti di atas sebagai isekai, mengingat kata isekai sendiri masih asing dan kurang populer pada zaman itu. Dan hebatnya karya-karya seperti Alice, Narnia masih terkenal hingga saat ini ya. Terbukti karya zaman dulu nggak kalah dengan karya zaman sekarang. Nah, kembali lagi ke topik. Kalau Urashima Taro disebut cerita pertama isekai di Jepang. Nah, untuk cerita pertama yang diangkat dalam bentuk manga dan anime adalah Aura Battle Dabin, atau judul Jepannya Seisenshi Danbain, yang merupakan serial anime robot dan fantasi karya Yoshiyuki Tomino yang diproduksi oleh Studio Sunrise. Serial ini terdiri dari 49 episode dan disiarkan di Jepang mulai tanggal 5 Februari 1983 sampai dengan tanggal 21 Januari 1984. Lalu setelah itu muncullah anime-anime isekai sejenisnya seperti Fushigi Yugi, El Hasa, 12 Kingdom, hingga film Gilby yang terkenal Spirit Away, dan juga bisa dikatakan mengangkat tema isekai. Genre isekai memasuki masa puncak ketenarannya ketika dirilisnya anime Sword Art Online atau disingkat SAO, di mana terjadi demam SAO di mana-mana. Karena kepopuleran SAO, muncullah beragam light novel, manga, dan anime yang mengangkat tema serupa. Ya, walaupun kemasannya serupa tapi sedikit berbeda ya. Sebenarnya ada dua jenis istilah yang ada di anime isekai. Yang pertama, anime isekai tenni, yaitu berpindah dunia. Dan kedua, anime isekai tensai, yaitu reinkarnasi ke dunia lain. Keduanya nyaris mirip, hanya berbeda di bagian bagaimana cara tokoh itu memasuki dunia lain.
Isekai Tenni adalah di mana karakter utama hanya berpindah ke dunia tanpa harus mati terlebih dahulu. Contohnya adalah Subaru yang tiba-tiba aja langsung masuk ke dunia isekai, atau Kirito yang masuk ke dunia isekai melalui sebuah alat. Lalu Isekai Tensei di mana karakter utamanya berpindah ke dunia lain dengan cara mati terlebih dahulu. Ambil contoh anime Tensura dan Konosuba. Nah, lalu ada Mushoku Tensei yang disebut bapak anime. Ya, walaupun gak ada alasan resmi sih mengapa anime ini dibilang sebagai bapaknya anime. Ada yang bilang karena Mushoku Tensei ini sudah lama rilis ya, yaitu tahun 2012. Walaupun sebenarnya masih banyak seri isekai yang lebih duluan rilis daripada Mushoku Tensei. Dan masih banyak lagi alasan, walaupun alasan itu berasal dari fandom Mushoku Tensei sendiri. Nah, oke lah guys, itulah tadi sedikit sejarah tentang asal mula anime isekai hingga terkenal seperti sekarang. Nah, seperti biasa kalau ada yang kurang boleh kali ditambahkan di kolom komentar. Oke, sekian dulu video ini. Yang masih ada di jalan, hati-hati di jalan. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Check it.